Brasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini ikhwan dan akhwat, kembali kita menjumpai Anda di ruang dengar dalam program Tausiah Pagi Keluarga Islami bersama Ustadz Agus Sudarmaji. Dalam tema kita di pagi hari ini yaitu tentang belajar taat. Demikian saja. Saya Abi Agus ditemani Neza dan juga ada Fahri di meja operator akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 7:30. Dan kita akan sapa Ustadz Agus Sudarmaji terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah doanya. Baik, Ustadz, terima kasih. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah mendekati pertengahan bulan Rajab, bulan yang sangat bersejarah di dalam agama Islam, yang juga merupakan sejarah terpenting dalam kehidupan umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti, yaitu kejadian diperjalankannya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada bulan ini dan memberikan kepada kita kesehatan untuk sama-sama mempersiapkan diri menjelang kehadiran bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban pun akan kita gunakan sepenuh hati untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan yang kita harap-harapkan. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur sampai kita bisa menuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi SAW beserta keluarga beliau, ahli bait beliau, juga para sahabat yang dicintai oleh beliau, serta orang-orang yang beliau cintai, orang-orang muslim yang mengikut sunnah Nabi dan dirindui oleh beliau. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan salawat, salam, dan keberkahan dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Ikhwan sekalian, 2 pekan yang lalu kita sudah mulai satu serial yang baru, yaitu belajar ilmu berkeluarga menurut Islam. Kesempatan yang lalu kita sudah bicara tentang mengapa kita pentingnya belajar, menuntut ilmu tentang berkeluarga.
Karena sempurnanya amal di dalam Islam itu hanya dengan ilmu. Tidak sempurna orang beramal sebelum dia menuntut ilmu dengan benar. Bahkan Islam melarang orang beramal yang tanpa ilmu yang benar. Dikhawatirkan pengamalannya itu tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama Islam. Bahkan melenceng, menjauh dari agama Islam. Maka ini yang disebut dengan bid'ah, ya. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, tidak diamalkan oleh beliau, dan kelihatannya mungkin baik, kelihatannya mungkin bagus, tetapi sesungguhnya tidak punya nilai di sisi Allah. Dan kita berlindung diri kepada Allah dari amal yang tertolak, amal yang sia-sia. Bayangkan, sudah seumur hidup kita beramal, kita mencoba untuk berbuat baik, tetapi di hadapan Allah amal itu tidak bernilai. Ini yang kita takutkan. Maka itu marilah kita, satu amal yang besar adalah amal dalam keluarga. Berkeluarga itu adalah amal ibadah yang sangat besar. Orang masuk surga atau neraka karena perilakunya, perbuatannya, amalnya di dalam berkeluarga. Derajat orang di sisi Allah, derajat orang dalam pandangan Allah terpulang kepada amalnya dalam berkeluarga. Mengapa saya katakan demikian? Karena Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda, khairukum, ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik buat keluarganya. Khairukum, sebaik-baik kamu, kata Nabi. Yaitu orang yang terbaik buat keluarganya. Dan aku, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu terhadap keluargaku. Jadi Kanjeng Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya model kebaikan terhadap keluarga itu ya beliau. Maka itu maknanya kalau kita disuruh belajar, diajak untuk belajar menguasai ilmu-ilmu berkeluarga secara Islam, tidak lain dan tidak bukan kita belajar apa yang Kanjeng Nabi SAW pernah beliau ajarkan, dan kalau sudah diajarkan tentu beliau contohkan. Maka itu sebuah perjalanan yang akan sangat menantang, ya, menarik, penuh energi ketika kita mengupas kehidupan keluarga beliau SAW. Nah, sebelum sampai itu, saya ingin mengapresiasi para ikhwan dan akhwat pendengar dan pemirsa Rasil yang telah mengirimkan pesan-pesannya melalui WhatsApp Rasil yang tidak sempat dibacakan apalagi dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Kepada Abi Agus kami persilakan, ya. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan pertama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, dan ternyata seorang suami harus banyak berkorban untuk keluarga. Ya, ini saya skip dulu Ustadz. Ini pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya dengan hamba Allah di Bekasi. Saya mau bertanya, tidak disebutkan domisilinya. Saya mau bertanya, apakah kalau saya mau nikah lagi perlu izin dari anak karena saya sudah 4 tahun meninggal oleh suami? Mohon solusinya Ustaz. Ya, dua aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebagai suami ternyata harus banyak berkorban. Itu sangat betul sekali. Betul sekali. Maknanya apa? Dalam pengertian yang umum, berkorban adalah mengalahkan diri sendiri,
mengalahkan atau menomorduakan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan keluarga atau kepentingan seseorang atau suatu kelompok manusia, satu komunitas yang dihormatinya. Jadi kalau orang suami berkorban, itu maknanya dia berkorban untuk seluruh keluarganya. Oh, sangat banyak berkorban seorang suami. Terhadap istrinya dia banyak berkorban. Pertama, korban perasaan pasti ya. Kalau mau selamat jadi suami, banyak-banyaklah belajar berlapang dada, bersikap ridho. Ridho itu adalah sikap yang menerima, sikap yang lapang dada, memahami, mengerti. Ridho. Istrinya mungkin banyak kemauan, banyak keinginan, banyak tuntutan, dan juga banyak memusingkan dirinya. Itu biasa. Bahkan Kanjeng Nabi sudah mewartakan itu jauh-jauh hari. Kelak di akhir zaman, itu akan datang perempuan-perempuan yang sedikit bersyukur kepada suaminya. Yang ada hanya banyak menuntut, banyak meminta, tidak menghargai sang suami. Nah ini banyak berkorban, korban perasaan, ya kan? Nah. Yang kedua adalah korban waktu. Suami mungkin punya prioritas dalam hidupnya sebagai seorang hamba, juga sebagai seorang profesional, bahkan sebagai seorang pemimpin sebuah perusahaan atau sebuah instansi pemerintahan atau sebuah organisasi yang lainnya. Dia punya prioritas dalam fungsi dan jabatannya. Tapi ketika keluarga memerlukan dia harus mengorbankan itu. Ya, sang suami, ini bicara tentang suami ya. Maka itu belajar apa pengorbanan suami itu di dalam Islam, bagian dari ibadah ya. Nah ini untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, ini seorang ibu sudah 4 tahun menjanda kan? Iya betul. Kalau sudah 4 tahun menjanda ini, menurut syariat Islam, seorang janda itu adalah pemilik dirinya sendiri. Seorang janda adalah pemilik dirinya sendiri, sehingga kalau dia ingin menikah, dia tidak perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak lain. Apakah itu dari orang tuanya, kalau orang tua masih hidup, dari keluarganya, dari kakak dan adik-adiknya, ya, atau dari anaknya. Jadi tidak perlu menunggu izin persetujuan mereka itu. Itu adalah tuntunan syariat Islam. Tetapi dalam pelaksanaan tentu syariat Islam itu kan kompleks, lengkap, syamil, ya, sempurna. Tidak sekedar hal-hal sifatnya fikih saja. Tetapi yang bersifat akhlak juga mesti diperhatikan. Mungkin tidak dituntut seorang janda memperoleh izin persetujuan pihak lain dari keluarganya, tetapi mbok ya, orang Jawa bilang tuh mbok ya. Sebaiknya dia juga memberi kabar, memberitahu, bicara baik-baik ya. Karena dia tidak hidup sendiri. Apakah kemudian dia rela begitu dia menikah dengan seseorang laki-laki, kemudian seluruh keluarganya tiba-tiba memutuskan hubungan? Bisa terjadi tidak? Kemungkinan sangat terjadi. Maka itu hendaknya didiskusikan, dimusyawarahkan keluarga. Tetapi dengan satu hal yang tadi dipegang di depan, dia tidak menunggu persetujuan atau izin dari pihak lain. Tapi bagus musyawarah. Tidak rugi orang yang bermusyawarah. Dan tentu ketika dia bermusyawarah, mendapatkan informasi-informasi, data atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Mungkin dia tidak tahu laki-laki yang datang kepadanya untuk meminang dia, itu dia tidak tahu banyak. Tetapi ketika ada informasi lain dari saudara yang lain, dia bisa berpikir 2-3 kali. Ya.
Maka ini pentingnya musyawarah. Saya kira demikian. Apapun semuanya perlu dengan ilmu, ya. Ini penting sekali kita belajar lagi tentang ilmu berkeluarga dalam Islam. Demikian, ya. Iya, baik. Ada lagi? Masih banyak, Ustaz. Oh, masih banyak. Satu lagi terakhir. Baik, Ya. satu lagi. Kalau gitu saya pilih ya. Baik. Kalau ini apresiasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Agus Sudarmaji dan tim Rasil, semoga Allah berkahi. Saya Kurniasi dari Tambun. Baik. Dan Ustadz sangat tahu perjalanan keluarga kami. Alhamdulillah kami saat ini satu sama lain saling memperbaiki diri. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami sekarang lebih berbahagia. Syukran Ustadz atas tausiahnya. Mohon doanya juga untuk almarhum Ananda Rohiyana Ghifari. Masya Allah. Ini apresiasi saja Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ba'du. Saya didatangi Ibu Kurniasih dan suami pertama kali sekitar 3 tahun lalu, Kerasil, ya. Dan beliau meminta nasihat untuk kebaikan keluarga beliau. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah saja, yang dinasihatkan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah dilaksanakan. Maka apa yang terjadi? Persoalan-persoalan atau permasalahan keluarga mendapatkan solusi terbaik dari Allah. Dan tadi testimoni beliau bahkan merasa sekeluarga lebih berbahagia daripada sebelumnya. Ini semua barokah dari Allah, rahmat dan barokah dari Allah. Ya. Dan tadi minta beliau kita doakan, siapa putranya namanya siapa? Ananda Rohiyana Ghifari. Rohyan Ghifaria. Baik. Ikhwan sekalian, saya minta keridhaan para ikhwan dan akhwat mendoakan sama-sama dengan saya. Rohyan Ghifari ini waktu tsunami Banten, di Banten, beliau sedang ada di sana dan dalam keadaan safar untuk silaturahim. Subhanallah. Ya. Maka saya melihat tanda-tanda orang yang punya niat baik dalam safar, apalagi untuk silaturahim itu, insya Allah mendapatkan husnul khotimah dari Allah. Beliau meninggal dalam keadaan tenggelam di sana. Ya, jadi mudah-mudahan ini adalah bagian dari ibadah almarhum Rohyan Ghifari, ya. Kita doakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wakrim nuzulahu wa asimat kholahu waksilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, peliharalah dalam kasih sayang, rahmat dan maghfirahmu ya Allah. Amin. Ananda Rohyan Ghifari yang kau ambil beberapa waktu yang lalu ya Allah. Amin. Ampunkanlah segala dosanya dan lindungilah beliau dari siksa kubur sampai nanti bertemu Engkau bebaskan dari semua siksa di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan jadikanlah keluarga yang tinggalkan keluarga yang lebih mendekat pada Engkau, lebih saling mencintai di antara mereka karena Engkau, dan Engkau berkenan melimpahkan rahmat, barokah, ridho, dan rizki yang halal thayyiban dari sisimu ya Allah. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ikhwan sekalian, nikmat sekali kita pagi ini mendengar ada satu keluarga yang tidak saja diangkat persoalan-persoalannya, tidak saja diselesaikan problematikanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dilimpahkan rizki. Saya dengar setelah itu sang suami terpilih jadi lurah. Saya tanya, Bapak gimana kabar? Bapak sibuk Ustadz. Bapak sudah jadi lurah. Waduh. Jadi masyarakat mempercayai suami beliau, ya. Bisnis beliau, alhamdulillah, beliau seorang pebisnis, pengusaha muslimah, ya. Subhanallah. Dan saya ingin mengangkat itu sebagai bagian dari pembahasan kita pagi ini. Tidak saja problematika
permasalahan keluarga itu diangkat oleh Allah, diberikan solusi terbaik, dan mereka lebih berbahagia. Ya, lebih berbahagia, lebih banyak berpasrah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan sang putra yang tadi sudah almarhum itu menjadi anak yang makin soleh sebelum diambil oleh Allah. Makin soleh. Ya. Kenapa? Waktu itu yang disampaikan kepada keluarga itu adalah persis seperti yang akan kita bahas pada pertemuan pagi ini. Itu apa? Taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah. Ini yang ketaatan ini subhanallah. Dan taatlah kepada ulil amri. Ya. Ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semuanya ya sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an, terutama surah An-Nisa ayat 58 ya. Bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu a'udzu minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. An-Nisa ayat yang ke 59, 58 dan 59. Pertama yang disebut di dalam Quran itu adalah bagaimana kita mentaati Allah. Ya. Mentaati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah. Taatlah kamu kepada Allah. Jadi yang diletakkan pertama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 59 ya. Kemudian wa'ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada sang utusan Allah. Kepada ar-rasul. Ya di situ disebutkan pakai alif lam. Ism ma'rifah. Seseorang yang sudah jelas siapa ar-rasul? Ya Rasulullah SAW. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ikhwan sekalian, mengapa ini penting buat keluarga? Ini tadi studi kasusnya adalah keluarga Ibu Kurniasih, ya, sahabat kita di Bekasi. Beliau membebaskan diri dari apa? Ketika diperintah oleh Allah, jangan makan riba. Beliau membebaskan diri dari riba-riba. Tidak mau lagi berhubungan dengan riba-riba, ya, entah dalam bentuk apapun. Disuruh mengeluarkan zakat, infak dan sodako, dilaksanakannya. Ya. Kemudian disuruh mentaati Rasul, wa atiur Rasul, wa atiur Rasul. Atiullah ya, wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi mentaati Nabi. Apa yang disebut dengan mentaati Nabi? Kenapa kok cuma tidak Allah saja? Karena banyak orang taat kepada Allah tapi tidak mengakui kenabian Nabi SAW. Ada nggak? Ada. Ajaran ingkarus sunnah. Ya, ini banyak. Kalau tentang Allah urusan selesai. Saya pernah bertemu dengan orang-orang itu dan mendapatkan terbitan-terbitan mereka. Ada majalah mereka. Mereka untuk apa? Untuk mengajak orang hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang ditaati. Nabi itu banyak terjadi perselisihan pendapat tentang ajaran Nabi. Mereka nggak mau pusing. Padahal ini sudah perintah Allah dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Ibu Kurniasih? Ibu Kurniasih ini melaksanakan. Taat kepada Allah sudah. Taat kepada Kanjeng Nabi sudah. Beliau laksanakan semua sunnah-sunnah Nabi. Diperintahkan Nabi beliau laksanakan.
Ya, anak-anaknya juga dituntun jadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, pada Nabi, pada orang tuanya. Ketika sampai kepada wa ulil amri minkum, salah satu ulil amri adalah suaminya sendiri. Ya. Yang menjadi ulil amri di rumah-rumah Anda adalah sang suami. Maka kewajiban istri kepada suami adalah taat. Taat. Selama suami taat kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali suami sudah mengajak orang itu berbuat maksiat, ingkar, melawan Allah dan Nabinya, itu haram. Karena la ta'ah, kata Nabi SAW, dalam hal maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Nah, ikhwan sekalian, jadi Masya Allah, dengan begitu nikmat sekali membaca kisah kehidupan keluarga ibu tadi. Ya. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu memiliki perselisihan pendapat, tanazu'. Kalau ada tanazu' di antara kamu fi syai'in, pada sesuatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang makna ketaatan. Yaitu, ikhwan sekalian, kalau kita punya persoalan-persoalan, perselisihan-perselisihan, apapun persoalan kita di antara kita sama manusia, maka kembalikanlah kepada tuntunan Allah. Kembalikanlah. Farudduhu ilallahi wa rasul. Ya. Kalau kamu memang in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang sedemikian itu kata Al-Quran, khairu wa ahsanu ta'wila. Lebih baik buat kamu, ya, dan lebih bagus, ya, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus penyelesaiannya, akibatnya buat kamu. Kamu boleh ambil metode ini, metode itu yang datang dari Allah, silahkan, tetapi tidak dijamin kebaikannya. Tapi kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasulnya, dijamin. Nah, ini ketaatan itu adalah, para sekalian, menurut para ulama, ketaatan itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya, taslim, submission, pasrah total kepada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah melawan. Tidak sekedar kita punya pikiran ada yang lebih baik kayaknya ya dari solusi dari Allah. Ini enggak boleh. Jadi sepenuhnya pasrah total, itu taat. Menerima, ya, menerima keputusan Allah. Memang berat. Berat sekali menerima keputusan Allah bagi yang mendahulukan ego dan hawa nafsunya. Nah, ini yang disebut takwa yang sebenarnya adalah menundukkan hawa nafsu kita, ego kita, dan mengedepankan keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang tidak kalah penting. Jadi ketaatan di sini menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Ikhwan sekalian, di dalam tulisannya kitab Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb menandaskan begitu pentingnya ketaatan kepada Allah. Ketaatan ini menjadi faktor utama kesempurnaan agama seseorang. Ya, kesempurnaan agama seseorang terpulang dari ketaatannya kepada Allah. Maka itu
ini kita pegang sama-sama. Di dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, ini yang kita pegang pertama, bukan yang lainnya. Syed Ridho bahkan mengatakan 3 hal yang tidak ada yang lebih baik dalam hal beragama Islam. Pertama adalah takwa, yang kedua beribadah, yang ketiga ketaatan. Yang ketiga faktor ketaatan ini menjadi syarat mutlak terlaksananya 2 hal yang sebelumnya, yaitu takwa dan ibadah. Syed Ridho. Di dalam berkeluarga, ikhwan sekalian, kita mesti memberikan ilmu taat ini kepada siapa? Kepada seluruh anggota keluarga. Ketaatan yang pertama tadi sudah dijelaskan. Apa itu? Ketaatan kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 59. Semua orang jangan sampai sedikit pun menunjukkan perbedaan, apalagi menolak kehendak Allah, menolak perintah Allah. Jangan sampai. Disuruh jilbab anak kita. Nah, ini karena banyak orang susah menundukkan perempuan di dalam keluarganya. Apakah kata istrinya atau anak-anak gadisnya. Karena dari awal tidak diajari ilmu taat. Mereka belajar ilmu-ilmu yang lain. Matematika, fisika, kimia, geografi, ekonomi, lain-lain. Melalui sekolah, les, segala macam. Belajar bahasa Inggris, bahasa lain-lain, bahasa asing yang lainnya. Tapi satu hal yang tidak mereka pelajari, ilmu taat. Ini nggak dipelajari. Maka yang terjadi, disuruh pakai jilbab. Oke lah, pakai jilbab jadi disebut tidak wajib. Yang wajib apa? Menutup aurat. Oke, Anda tidak wajib pakai jilbab, boleh. Saya katakan Anda tidak wajib pakai jilbab, boleh. Tapi yang penting ada menutup aurat, boleh. Boleh nggak pakai jumper? Boleh, jumpernya boleh ketutup semua batas rambut sang perempuan, batas mukanya aja ketutupan, ya kan? Pakai jaket sebatas menjelang telapak tangan, tutup ke bawah. Boleh nggak? Boleh. Itu bukan jilbab namanya, bukan kan? Itu jaket jumper misalnya, silakan. Tetapi intinya adalah menutup aurat. Ya. Jadi ilmu pertama yang harus kita ajarkan pada anak-anak, keluarga kita, istrinya terutama ya, ilmu taat. Bukan ilmu cari duit. Orang cari duit tidak ada ketaatan pada Allah, mesti sesat. Akan menghalalkan segala cara. Anak-anak, yang paling mudah, yang paling simple, yang paling cepat menghasilkan uang sebanyak mungkin, itu akan dicari. Betul nggak? Akhirnya apa? Tanpa ketaatan kepada Allah, tanpa ilmu taat, terjadilah kejahatan-kejahatan ekonomi. Menipu orang, manipulasi. Sampai ada anak-anak muda yang perempuan menjual dirinya. Na'udzubillah. Kemarin saya baca di media online, ada yang tega. Demi untuk masalah ekonomi, ada suami, mohon maaf nih, menjual istrinya. Padahal sedang hamil 4 bulan. Ini keblinger. Gitu. Begitu kita lihat orang tidak punya ilmu taat, ilmu entrepreneurnya mungkin dapat, ini itu. Ilmu komunikasinya dapat, dia akan menggunakan berbagai cara. Untuk apa? Untuk mencari kekayaan dengan jalan pintas, singkat. Akhirnya tadi kemaksiatan termasuk jual narkoba, jadi agen narkoba. Ada tidak? Banyak. Anak muda, masih muda ya,
mobilnya sudah bagus, sudah punya rumah, beli villa di puncak. Belakangan ketahuan, ditangkap polisi karena menjadi pengedar, bahkan menjadi bandar. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada ibu-ibu, ibu rumah tangga. Kemarin saya baca di Sumatera Utara ya, bahkan masuk di YouTube ya. Salah satu yang dipecat di muka umum adalah seorang anggota Polwan. Sampai begitu rupa orang, padahal sudah mapan ya kan. Kalau sudah punya profesi, apakah jadi anggota TNI, anggota Polri, itu sebenarnya sudah dijamin oleh negara. Ini masih tergiur. Maka Kapolri, Kapolda tegas. Lah pengayom masyarakat. Kok jadi justru musuh masyarakat? Dicopot. Ya. Jadi ikhwan akhwat sekalian, ini ilmu taat ini penting sekali. Apapun maisyahnya, apapun profesinya, apapun bisnis dan usahanya, selama ilmu taat ini menjadi pegangan utama, tidak penting ilmu-ilmu yang lain tidak sempurna. Ya, mohon maaf. Maksud saya tidak meremehkan ilmu. Tidak. Maksudnya adalah ilmu lain belum sempurna ketika kita mencoba untuk berusaha. Contoh nih. Sekarang zamannya bisnis online. Ya. Mohon maaf Mas Agus, sekarang orang mau beli keran aja bisa online ya. Beli keran ya. Beli kunci aja bisa online. Saya nggak sempurna nih. Tahu yang disebut dengan marketing online. Nggak tahu saya. Masuk aja ke bisnis itu yang penting. Lillahi ta'ala. Tapi ilmu taat dipakai yang pertama. Yang ilmu lain, ilmu marketing online, ilmu produksi yang lain-lain. Tidak sempurna. Nanti Allah sempurnakan. Asal ilmu taatnya sampai. Dalam berkeluarga juga gitu. Segerakan berkeluarga. Tidak usah menunda-nunda. Jangan takut omongan orang. Kok masih muda beliau sudah nikah. Umur 22 tahun sudah nikah. Tapi dia sudah belajar ilmu taat. Pakai dulu ilmu taatnya. Insya Allah. Ilmu yang lain belajar. Contoh. Nanti kalau jadi ayah gimana ya? Ustadz gimana nanti kalau saya jadi ayah? Belajar dulu. Tapi kamu punya ilmu taat nggak? Punya. Taatmu kepada siapa? Allah. Pada Rasul. Pada ulil amri. Ulil amri kamu siapa? Nah ini Ustadz. Ulil amri aku siapa? Ada belajar kita. Ulil amri ini memang dijelaskan oleh Al-Quran. Dan banyak hadis yang dibahas oleh para ulama berkitab-kitab. Ulil amri itu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di antara orang-orang beriman. Di antara orang beriman ya. Dalam konteks apa? Pelaksanaan syariat Islam dengan kafah, dengan sempurna. Para ulama mengatakan ulil amri ini para khalifah. Khalifah itu sudah berganti demi berganti. Ulil amri ini seorang imamul muslimin atau amirul mukminin sebutannya. Jadi ulil amri itu di dalam Islam disebut dengan siapa? Pertama disebut dengan khalifah, khilafah. Kemudian disebut dengan amirul mukminin, para pemimpin orang-orang beriman. Dan yang ketiga imamul muslimin. Nabi pernah Nabi pernah bicara begini. Man ato'a amiri faqad ato'ani. Man ato'ani faqad ato'a Allah. Barang siapa yang mentaati amir-amir aku, orang-orang yang datang setelah aku untuk mengurus umat, memimpin umat, maka sungguh dia mentaati aku, kata Nabi. Dan ketika kamu mentaati aku, sungguh kamu mentaati Allah. Jadi artinya kalau kita mentaati para pemimpin, tadi ya, khalifah, amirul mukminin, imamul muslimin, ya, itu pasti kita dibawa kepada ketaatan pada Allah, kepada Quran dan Sunnah, dan mereka menjauhi maksiat pada Allah. Nah, jadi ikhwan sekalian, rupanya ilmu taat ini sangat penting sekali. Ya, sebelum ilmu yang lain ya.
Maka itu marilah kita belajar ilmu taat lagi, dan para ulama tidak ada syak, tidak ada satu keraguan tentang pembahasan ilmu taat ini. Sebelum kita jeda, saya ingin membacakan dalil yang lain. Surah An-Nisa ayat yang ke-80. Ya, jadi begini. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ini Quran sendiri, kalau tadi kan hadis. Barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad, itu disungguhkan oleh Quran. Faqad, maka sungguh atau Allah, dia mentaati Allah. Karena Allah sudah menjaga, Kanjeng Nabi SAW itu dijaga betul. Dijaga betul. Batin beliau, lahir beliau, fi'il beliau dijaga betul supaya apa? Sedikit pun tidak ada yang melenceng dari ketentuan Allah. Ya. Kemudian di dalam An-Nisa ayat 65 dikatakan, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuk fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima." Maka demi Rabbmu, fala wa rabbuka, ya, tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, menjadi pemutus perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka keberatan terhadap keputusan kamu, dan mereka menerima sepenuhnya. Ini hakikat ketaatan itu adalah menerima sepenuhnya. Jadi kalau sudah keputusan diambil, diputuskan atas apa? Atas dasar Quran dan Sunnah, insya Allah keputusan itu pasti benar, ya. Maka hendaknya kita menerimanya dengan lapang dada, meskipun mohon maaf, ya, terkesan merugikan satu pihak. Ya, contoh dalam perselisihan waris, ya, waris ini memang dahsyat, menimbulkan fitnah, ya. Kemudian dalam hal tolak, mentalak atau menceraikan pasangan, itu juga banyak yang dilakukan tidak atas dasar syariat. Maka mesti, kalau tidak dilaksanakan atas dasar syariat, mesti batil, mesti keliru. Nah, kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah, insya Allah sangat diharapkan akan selamat, ya. Demikian Mas sekalian, sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah, pada Rasul dan ulil amri adalah kita belajar ilmu taat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang disampaikan oleh Ustadz Agus Sudarmaji di pagi hari ini tentang ilmu taat, ditutup Quran surat An-Nisa ayat 80. Dan kami akan jeda sejenak. Setelah itu kami akan kembali lagi di sesi yang kedua untuk menjawab beberapa pertanyaan. Alhamdulillah Ustaz, ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Saya Abi Agus, kita akan jeda sejenak dulu. Berikut nada takwa.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Keluarga Islami di pagi hari ini bersama Ustadz Agus Darmaji. Alhamdulillah Ustadz, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Kalaupun nanti tidak bisa terjawab semua, kita akan tabung. Nanti kita akan jawab pada pertemuan berikutnya Ustadz ya. Ada pertanyaan pertama dari Ibu Fatimah di Ciracas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya baru ditinggal oleh suami. Maksudnya suami saya meninggal dunia begitu ya. Saya belum sempat minta maaf karena saya tidak tahu jika beliau mau meninggal. Namun saya tiba-tiba langsung nggak bisa bicara. Saya merasa saya ini banyak dosa dan setiap saya sholat saya selalu mendoakan untuk saya diminta maafkan. Menurut Ustadz, apakah saya dimaafkan oleh suami? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Fatimah, kami atas nama seluruh keluarga besar Rasil di studio, para ikhwan dan akhwat di studio Rasil, ikut berbelasungkawa atas wafatnya sang suami ya, 4 bulan yang lalu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikannya husnul khotimah, mengampunkan dosa-dosanya, dan mencurahkan rahmat ridhonya agar beliau mendapatkan keselamatan di alam barzah dan seterusnya. Ibu Fat, Anda adalah seorang wanita yang saleha. Intinya wanita soleh itu mudah untuk muhasabah, mudah untuk introspeksi diri, mencari apa yang salah dari diri sendiri dan kemudian bertobat, memperbaiki diri. Itu ciri perempuan yang salehah. Nah, tidak ada yang tahu suami atau istri meninggalnya kapan, termasuk Anda. Tiba-tiba suami tidak bisa bicara dan terus diambil sama Allah tanpa Anda sempat untuk meminta maaf. Ini perasaan yang sangat bagus. Iya. Saya kira banyak istri-istri yang ditinggal suaminya punya banyak perasaan seperti Anda ya. Nah, maka mintalah ampun sama Allah. Dan maafkan suami. Saya yakin suami Anda pun banyak salahnya. Itu yang penting. Saya yakin insya Allah. Ketika Anda ridho memaafkan suami, yakin insya Allah suami di sana pun ridho memaafkan Anda. Doakan suami ibu ya. Ibu Fatimah doakan ibu, terus mintakan ampun kepada Allah, suami diampuni dosa-dosanya ya. Dan juga ini yang penting Bu. Ibu teruskan apa yang diperintah oleh suami. Suami sebelum pergi, sebelum wafat pernah bilang ke ibu, Bu, jangan tinggal baca Quran ya. Ibu laksanakan itu lillahi ta'ala. Bu, jangan lupa kasih makan anak-anak yatim. Ayo antar itu. Buka puasa untuk anak-anak yang ada di rumah tahfiz. Biar mereka berbuka Senin sama Kamis. Ibu usahakan itu. Atau malam, sholat malam. Ibu diajak sama suami sholat malam. Oh, Masya Allah. Jadi Bu Fatimah, ini adalah bagian dari ibu meminta maaf ya. Ibu minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat ibu dan ibu mendapatkan maaf dari suami, mendapatkan ampunan dari Allah ya. Mudah-mudahan ibu sekeluarga di Ciracas ya. Iya. Selalu di dalam lindungan Allah. Memperoleh limpahan rahmat, barokah, kasih sayang dari Allah, dicukupkan rizki buat ibu, sekeluarga, dan ibu mampu untuk menjaga marwah kehormatan dengan tetap tangannya di atas, tidak jatuh jadi tangan yang di bawah. Amin Allahumma. Sudah Ustaz? Ya. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Yudi di perumahan Cibubur City, Pak Ustaz. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi ya? Iya betul Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ba'du. Pak Yudi, saya hampir 2 bulan sekali diminta khutbah di Masjid Ar-Rahman Cibubur City ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, Pak. Amin. Ya, dan itu karena Radio Rasil lah ya. Ada salah satu DKM dari masjid itu, masjid di Cibubur City, mendengar Rasil, kemudian ketemu dengan para ustadz di Rasil, akhirnya para ustadz di Rasil diminta untuk membina di sana sampai sekarang, alhamdulillah. Pak Yudi, birrul walidain itu adalah amaliyah yang tidak terputus sampai orang tuanya meninggal atau seterusnya. Bahkan menjadi tabungan orang tua. Nabi pernah bersabda, ketika idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin. Kalau ada anak Adam yang meninggal, wafat, berhentilah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya Pak Yudi, yaitu ini yang disebut hadis Nabi. Anak yang saleh, anak yang berbakti, mendoakan orang tuanya. Ini sudah subhanallah, sudah kunci informasi. Jadi kalau ditanya Ustadz, apa amaliyah kalau untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Salah satunya yang dan paling utama, dan itu banyak dilupakan oleh anak-anak yang masih yang ingin berbakti, yaitu adalah mendoakan orang tuanya sudah meninggal. Ini banyak yang lupa. Ada yang ingat orang tuanya setahun sekali. Ini bulan-bulan ini sampai bulan depan Sya'ban, banyak orang yang ziarah kubur, betul tidak? Ya. Coba aja nih, mesti bulan-bulan ini sampai bulan depan tukang kembang ramai nih, kecipratan berkah rezekinya ya. Gak apa-apa, enggak apa-apa. Saya mengatakan itu enggak bid'ah. Ada yang membid'ahkan, bid'ahnya di mana? Ziarah kubur disuruh kok sama Nabi ya. Jadi Pak Yudi, doakan aja. Doakan betul buat kebaikan orang tua yang sudah wafat. Ini perintah Nabi. Jadi itu nggak putus doanya. Kok disebut, padahal itu yang doakan anak. Nggak putus itu. Jadi Masya Allah, Pak Yudi nih ya, Pak Yudi minta sama Allah, ya Allah Rabbi firli, ya Allah Rabbi firli. Itu kan kalau kita masih hidup Pak Yudi ya. Amal yang kita lazimkan tiap hari itu minta ampun sama Allah, istighfar. Coba Mas Abi Agus, istighfar kalau hari apa jam berapa aja? Seharusnya setelah sholat ya, minimal setelah sholat. Iya. Apalagi lagi jalan ya, istighfar. Banyak istighfar kita. Ini orang tua udah meninggal nih Pak Yudi ya. Orang tua udah meninggal, nggak mungkin lagi istighfar di muka bumi. Anaknya yang lanjutkan, Allahumma firli wali walidayya. Itu tobatnya, istighfarnya, tobatnya orang tua, doanya orang tua tersambung oleh Anda. Nah, jadi orang tua itu sangat senang dilimpahi rahmat kasih sayang Allah, dijauhkan dari siksa kubur ketika anaknya itu doain. Ya Pak Yudi ya. Jadi ini pertama, enggak usah Anda repot-repot kalau memang nggak sempat dan tidak selalu ada rezeki ya. Tidak sempat Anda untuk mengumrohkan orang tua. Nggak perlu terlalu berlebihan. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada doakan. Ya, syukur-syukur Bapak mengiang orang tua Anda, ayah misalnya. Yud, jaga sholat 5 waktu ya nak ya. Berjamaah di masjid. Itu Bapak ingat ayah pernah nasihat begitu Pak Yudi, laksanakan. Amalnya ayah tuh nyambung terus Pak Yudi. Pak Yudi dapat pahala bakti sama orang tua, dan itu kalau Bapak laksanakan ikhlas, Bapak dijamin masuk surga sama Allah. Di dalam kubur ayah mendapatkan kiriman bonus Pak Yudi terus. Masuk masjid buru-buru. Sholat 5 waktu berjamaah, subhanallah. Itu Pak Yudi ya. Jadi doakan, kemudian Bapak laksanakan semua
perintah nasihat dari orang tua, dan sambungkan silaturahim kepada keluarga kerabat orang tua. Itu yang terbaik, ya. Saya kira itu Pak Yudi, mudah-mudahan Bapak sekeluarga ya selalu di dalam lindungan dan kasih sayang Allah, ya. Kapan-kapan kita ketemu di Masjid Ar-Rahman, insya Allah. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Liza. Bunda Nisa ya? Bunda Liza. Lisa. Liza. 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 Bunda Liza. Ya. Alhamdulillah ikut nyimak Ustadz. Syukron tausiahnya dan sangat mencerahkan. Juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami semua. Alhamdulillah. Syukron Rasil, semoga selalu jaya dan istiqomah. Amin. Apresiasi. Doa dan perhatian Ibu sangat kami harapkan. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah dan kebaikan yang sama terlimpah untuk Ibu sekeluarga. Amin Allah. Amin. Kemudian dari hamba Allah di Kampung Melayu Pak Ustadz. Masya Allah. Saya Ambu dari Kampung Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung ya? Ambu, namanya Ambu. Oh, ya. Usia pernikahan kami sudah 30 tahun. Dari awal nikah, suami punya sifat egois, posesif dan protektif sampai sekarang masih bahkan kadang over. Tapi saya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan terus berusaha berbakti kepada suami. Masya Allah. Ustadz, saya minta nasihatnya bagaimana agar perjuangan dan pengorbanan saya ini selalu diridhoi Allah. Syukran. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ambu, Masya Allah. Ambu ini kan sebutan buat bunda sebenarnya ya. Ambu. Subhanallah. 30 tahun Anda mendampingi suami yang Anda masih tersisa keluh kesahnya. Suami yang egois, posesif, dan protektif. Kadang-kadang lebay ya, berlebihan. Ibu sudah 30 tahun bersama beliau. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan Allah ridho sama ibu. Amin. Ambu, sekarang kita balik. Tentu suami selama 30 tahun itu ibu bisa catat banyak sekali kekurangan, kelemahan. Bahkan mohon maaf keburukannya. Mungkin bisa ditulis berlembar-lembar ya Bu ya. Itu memang begitulah manusia. Nah sekarang Ibu, syukuri Ibu punya suami. Ya, mudah-mudahan Allah pun berkenan dari suami Ibu mendapatkan keturunan. Jadi tidak disebutkan ya berapa putra-putrinya. Balik kita dahulukan kebaikannya, kelebihannya, kekuatan-kekuatan akhlaknya yang lain. Kalau suami protektif, malah wajib suami itu protektif. Banyak suami yang tidak protektif, wajib suami protektif. Melindungi keluarga. Ya Bu ya. Jadi Ambu, di balik kesabaran Ibu ada pahala. Ibu sabar mendampingi suami selama suami tidak maksiat Bu ya. Ibu temukan, Ibu menjadi pendengar Rasil, Ibu masih sabar, itu salah satunya karena suami juga. Ya Bu ya. Iya. Maka dahulukan ketaatan kepada Allah, taatan kepada Rasul dan ulil amri. Suami ini ulil amri Ibu di rumah. Ya. Nanti kalau Ibu udah ketemu imam muslimin, insya Allah bisa sempurna beragama. Ya, saya doakan bertemu dengan imam muslimin. Ya. Nah, Ibunda, Ambu, jalan terus. Bismillah. Ya. Ketaatan Ibu itu kunci masuk surga. Ibu yakin itu. Ya. Ibu tidak sedikit pun
menuntut suami, ya, memberatkan suami, itu subhanallah. Maka mudah-mudahan dengan barokah kesalehan ibu kepada suami, insya Allah sekeluarga ibu mendapatkan rahmat, lindungan, berkah, dan rizki dari Allah. Dan yang juga pasti akan sangat bersyukur siapa? Kedua orang tua ibu, apakah masih ada atau tidak? Mereka akan sangat bersyukur. Kenapa? Punya seorang putri, seorang anak perempuan yang taat, solehah, kepada suaminya taat. Oh, ini sebuah anugerah, Bu. Saya punya 3 anak perempuan. Saya berdoa sama Allah, semoga semua anak perempuan saya menjadi perempuan-perempuan terbaik yang taat kepada suaminya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebuah kehormatan, sebuah anugerah. Nah, jadi ibu itu sudah membahagiakan kedua orang tua Anda dengan menjadi istri yang solehah, istri yang taat kepada suami, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga ibu, ya. Bu, salam buat semuanya di rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir. Kan masih banyak tuh. Iya. Tapi kita dibatasi oleh waktu, Ustaz. Aduh ya Allah, kita mesti minta maaf kok. Itu saya lihat Ini buat masih mengalir terus ya. Iya. Masih mengalir terus para Ya ikhwan Allah. sekalian. Kami minta maaf, subhanallah. Saya sangat senang ya para ikhwan sekalian mencintai Allah dan Nabi-Nya, senang dengar semua nasihat tentang keluarga itu. Keluh kesah dibuka dengan saluran yang benar, ya, tidak dibawa keluar, ya, dengan orang yang tidak mungkin, ya, nasihatnya mungkin tidak sumber kepada Quran dan Sunnah. Ini kita takutkan. Jadi ikhwan dan akhwat, ayah dan bunda, semuanya juga anak-anak para remaja, masya Allah. Ilmu taat yang pertama. Ilmu taat yang pertama dijamin oleh Allah dalam surah Al-Ahzab 71. Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan yang terbesar. Nah, jadi taat pada Allah dan Rasulnya. Maka di penghujung siaran kita pagi ini, saya ingin mengajak, ayo sama-sama. Kita sudah taat sama Allah, Rasul, dan ulil amri selama ini, tingkatkan ketaatannya. Ya. Sekeluarga kita taat. Ya, saya mau minta sekeluarga nih, minta satu permintaan spesial buat para ikhwan sekalian. Saya sekeluarga insya Allah pekan depan, Jumat depan, akan menikahkan anak. Ya. Amin. Saya minta doanya buat para ikhwan dan akhwat. Anak saya yang kedua namanya Aunila Ahmad Sudarmaji akan menikah dengan jodohnya dipilihkan sama Allah Mojang Bandung nih, ya. Mojang Bandung. Saya mau mantu besok Jumat depan, saya jadi nggak siaran, izin dulu nih. Akad nikahnya pagi di Bandung, ya. Walimahnya tanggal 15. Minta doa dari ikhwan al sekalian. Semoga Allah berkahi pernikahan kedua anak kami itu, diberkahi proses persiapan sampai pelaksanaan semua prosesinya sampai walimah selesai, dilindungi Allah dan dijauhkan dari semua aral yang melintang, ya. Dijauhkan oleh Allah, dilindungi dari semua fitnah. Dan mohon berkenan untuk mendoakan, karena ini doa yang kita perlukan, diijabah oleh Allah, diberikan rahmat dan barokah dari Allah. Demikian, mudah-mudahan Subhanahu wa taala membuat kita saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Rasulullah. Dan kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah. Kita dibimbing oleh Rasulullah. Dipimpin oleh Rasulullah. Ikhwan sekalian, banyak maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Dan barakallah untuk putra dan putrinya.
Baik, ikhwan dan akhwat, demikian tausiah kita di pagi hari ini. Semoga pertanyaan yang tadi sudah terjawab memuaskan dahaga Anda, dan bagi pertanyaan yang belum terjawab kami mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Insya Allah pada pekan depan lusa pekan depan Ustaz ya. Jumat ya. Insya Allah nanti kami akan akan jawab lagi seperti tadi. Terima kasih banyak Ustaz Agus Darmaji, terima kasih banyak pada seluruh kru yang ada di Radio Silaturahim, Neza dan juga Fahri. Saya Abi Agus mohon undur diri. Setelah ini jangan lewatkan program selanjutnya yaitu Topik Berita Pagi bersama Bapak Ihsan Taib. Insya Allah beliau telah hadir dari Gaza, Palestina. Alhamdulillah. Baik, ikhwan dan akhwat, saya undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.